faslun wa yanqudul wudu. Faslun fasal wa yanqudul wudu'a. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan wudu ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik keluar dari kubul maupun keluar dari dubur. Baik yang keluar sesuatu yang biasa keluar atau sesuatu yang tidak biasa keluar. Baik yang keluar itu berupa benda ataupun berupa angin, semuanya itu membatalkan wudu. Misalnya yang sesuatu yang keluar besi atau keluar apa misalnya, maka itu tetap membatalkan wudu. Baik yang keluar itu basah ataupun kering, juga membatalkan wudu. Ghairal mani, selain mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Keluar maninya sendiri, itu tidak membatalkan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi mani mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Artinya kalau orang itu punya wudu, kemudian keluar mani, kemudian mandi, maka tetap punya wudu. Dan mandi itu juga, andaikan orang itu tidak punya wudu, kemudian keluar mani, kemudian mandi wajib, maka di situ otomatis selain dia menghilangkan hadas, otomatis hadas kecilnya juga hilang. Dengan ketentuan ketika mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ketika menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil hilang. Tapi kalau ketika menghilangkan hadas kecil, hadas besar belum hilang. Cuman ketentuan tadi ketika mandi itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Coba ulang lah, bagaimana gini? Orang yang menghilangkan hadas besar, otomatis hilang darinya juga hadas kecil. Artinya orang mandi, misalnya dia tidak punya wudu, kemudian dia mandi, otomatis nanti wudunya juga terpenuhi. Nggak perlu wudu lagi. Dengan syarat, dengan ketentuan, ketika mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi kalau ketika mandi misalnya melakukan hal yang membatalkan wudu, maka nanti ya harus wudu lagi. Ketika mau sholat misalnya, maka harus wudu lagi. Begano si ano kini kala mon se wala mon pon napa melakukan mandi hadas besar sih wala kan mandi besar mereka sekaligus punya wudu akhirnya karena kan hadas besar hadas besar saya anu kini kasih bekaulang ini saya dar membatal kadar saya hadas kecil batal tapi hadas besarnya belum. Contohnya ketina apa? Coba diulang. Masih bagaimana kan? Kesakan kebalikan. Nabi menghilangkan hadas besar kalau bermandi kan? Otomatis hadas kecil hilang. Karena kan hadas besar.
hadas besarnya hilang, apa boleh hadas kecil. Oke. Nah, tapi Nabi menghilangkan hadas kecil, Oke. ya hadas besar tak hilang. Karena hadas kecil tak bisa menghilangkan hadas kecil, tak bisa kemudian hadas besar norok hilang. Oke. Berarti Tapi berarti ngani tapi berarti dalam kondisi hadas besar asing wudu tetap sah wudunya. Oke. Tapi hadas besarnya belum terpenuhi, nggak gini ya? Oke. Oke, terus. Oke. Tapi kalau menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga hilang. Okay. Karena kan yang kita hilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil ya sudah ikut hilang juga. Gitu. Oke. Jadi tadi disebutkan bahwa yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Okay. Baik sesuatu yang kelatu biasa keluar atau tidak biasa. Misalnya kencing, itu kan biasa keluar. Atau yang tidak biasa keluar, misalnya keluar darah, itu yang tidak biasa. Itu juga membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, menyentuh kubulil adami, masuk kubulil adami, menyentuh kubul manusia. Oke. Au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya. Bibatnil kaffi, dengan telapak tangan. Batnul kaffi, ini telapak tangan bagian dalam. Oke. Bila hailin, tanpa ada penghalang. Jadi di situ disebutkan kubulil adami, kubulnya anak Adam atau manusia. Okay. Au duburihi, atau duburnya. Au halqati duburihi, atau lubang duburnya. Okay. Artinya kalau yang disentuh adalah milik hewan, maka di situ tidak membatalkan wudu. Oh. Wah, ini khusus untuk manusia. Adami. Dan ketentuannya di situ juga bibatnil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau dengan bizahiril kaf, punggung tangan, itu tidak membatalkan. Oke. Batnul kaf, untuk mengetahui batnul kaf kan kita tempelkan kedua telapak tangan satu dengan yang lain, kita tempelkan. Oke. Kemudian kita tekan, kemudian kita renggangkan. Bagian yang tidak terlihat itu namanya batnul kaf. Yang ketika menyentuh kubul atau halqa dubur itu dapat membatalkan wudu. Sedangkan bagian yang terlihat itu namanya luar. Batnul kaf, bagian luar. Sehingga jika menyentuhnya dengan bagian tersebut tidak membatalkan wudu. Okay. Cuman kalau jempol cara mengetahui batnul kafnya, kalau jempol ditempelkan jempol yang satu dengan jempol yang lain. Okay. Yang terlihat itu bagian luar, tidak membatalkan wudu jika menyentuh kubul ataupun dubur. Jika disentuhkan kepada dubur atau maupun halqa dubur ataupun kubul, itu dapat membatalkan wudu. Okay. Juga ketentuannya bila hail. Bibatnil kaffi bila hail. Okay. Tanpa penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak membatalkan. Jadi yang pertama tadi kubul atau dubur atau halqa dubur adami, punya manusia,
Yang kedua dengan batnul kaf. Kemudian bila hail. Ini ketentuan kapan menyentuh kubul dan dubur itu bisa membatalkan wudu. Yaitu punya manusia dengan batnul kaf dan tanpa hail. Kemudian yang membatalkan wudu yang ketiga lamsu basyaratil ajnabiyyati allati tushtaha. Yaitu menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Allati tushtaha, yang sudah sampai pada batas di syahwati. Pada batas di syahwati. Artinya perempuan tersebut sudah mencapai umur yang pada umumnya dia itu sudah disyahwati. Umur kalau menyentuh perempuan yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kan belum disyahwati. Secara umum itu belum disyahwati. Kecuali memang orang yang memiliki kelainan, dia syahwat kepada anak kecil. Itu tidak menjadi ukuran. Batas disyahwati itu pada umumnya adalah ketika si anak perempuan tersebut umur 9 tahun. Pada umumnya itu umur 9 tahun. Itu sudah mencapai batas disyahwati. Sehingga jika menyentuh anak perempuan umur 9 tahun, maka itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini laki-laki menyentuh perempuan, atau sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki, sama. Dengan ketentuan juga, menyentuhnya itu tanpa haid. Kalau menyentuh rambutnya itu juga tidak membatalkan wudu. Tapi ini kita tidak bicara haram atau tidaknya. Tentu kalau menyentuh rambut orang yang bukan mahram ya haram. Cuman tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh kukunya, atau menyentuh giginya, itu juga tidak membatalkan wudu. Cuman haram. Hukumnya haram tapi tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu tadi adalah basyarah. Basyarah itu artinya kulitnya. Menikah lah, napanya mana? Mana bianora, napanya mana guru? Gula si kesulitan ketika riberin si datang haji kasa, si istata sakuran gitu. Enggak dento kan kadang orang nikah bukan mahram pas ingin salaman, ingin jabat tangan. Maka karena terpaksa orang nikah nyentir ke gula, maka bi gula elampenin surban. Katin apa di sana? Kita apa? Tapi apa? Karena kan tak nyentuh. Oke. Cuman dengan ketentuan tanpa syahwat. Abang jelas lah. Saya rasa bagian bos sepon. Oke, saya tahu. Kalau nara. Oke. Maksudnya gini kata apa kira? Oke. Masalahnya gula mendesak masalahnya. Gula ki buru datang. Kan nggak nih kajan gula kan biasanya nyapa ke rojar orang juk tujuk kan bisa nyapa pas doa nih tengahan. Masalahnya pasti guru putih nih salam na guru. Pahiano gula ibungkus sang piano salam ya pak. Oke. Cici bisa nggak ke nikah? Tak benar lagi. Salaman. Angki mun bisa kan cerita sar. Angki. Kayak mun sing arti guru. Mun se beg nuanun beg ngastet teh.
Bandi utuh, mementan di utuh, maju asalam. Nih gua, entan tikal gula anu nih kaki. Wah itu gula. Akun gula ajawab meni ajawab di utuh, gula ki anu, mentepan dan di utuh kasa. Kun abule si anu ane. Anu napa kan? Oke. Kita kapan selatan duduk misalnya langsung nyeting kan. Oke kan pakun tetap tak kengeng. Oke, gula bahaja oke anu ki tepanan tikal pon saboraan be ko. Wae gula. Tepanan no. Kadang kan mana orang tisa kan dia udah mon ngocak tadi deki bahasa lama. Lama nih ki biasa kan. Artinya setiap koran kadang mah wudu. Wudu. Oke. Kini kering kan. Oh berarti tak pun apa yang berarti ki. Oke. Kemudian wazawalul aqli dan hilangnya akal. Hilangnya akal misalnya orang gila misalnya. Maka kadisa wudun batal. Tak bermabuk. Tak benar tedung, kasak bisa membatal. Cuman manabi tedung, kasak beda ketentuan la naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Artinya ada pengecualian. Kecuali orang yang tidurnya duduk. La naumu qa'idin. Tidak tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin yang menetapkan maq'adatahu pada tempat duduknya. Artinya tojun sepak. Duduk dengan duduk yang menetap. Kemudian tidur, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan di situ tidak harus duduknya itu ke tanah atau ke lantai, bisa jadi duduknya di atas tunggangan, atau di atas misalnya korse yang sekiranya deki bisa masih pak toju misalnya. Toju sekalipun soko kebobo kira. Tak harus asela. Intinya duduk yang sekiranya duduk enggak dintoh, andaikan maka keluar angin kadisa tak bisa keluar. Kata saya kocak qaidin mumakkinin maka ada tahu duduk dengan duduk yang menetap. Artinya andaikan angin mau keluar itu enggak bisa keluar. Baik duduknya sela, duduknya ada kondang, duduknya lantai, tak benang di atas tunggangan. Sami. Mana bi tedung tak bisa kira? Maksudnya merepuh. Merepuh ya, dalam mau merepuh. Tak bisa. Tak bisa sepak lagi. Tak bisa tujuh sepak. Tertutup sakone ini pakun pun yang kebatal lagi. Nah, ukuran orang tidur itu kan ukurannya ketika dia tidak mendengar. Kadang kan bodoh orang pun ngitung. Kengki ngiding ke suara, maka itu belum dinamakan tidur. Itu masih disebut dengan ngantuk. Kepada tedung pun tak ngiding apa, artinya pun tak ngiding pun kopeng ni pun elang pun. Kayak itu huri kocak tedung. Mana bikin ngiding kopeng, teka pun tak paham, ngiding ke orang siapa entah. Teka pun tak paham. Tapi tak paham. Tapi ngiding, maka saya itu tak sebut tedung, sebut ngantok. Ngantok kan. Gula sejarah pun ditanya lagi bro. Katina apa mau sampai ngerok dan gulengan. Berarti sing ngerok ini sing ngidong gua. Mengerok nih elang kepil. Mesti nggak gini kasih kucak tidur duduk gitu sampai ngerok nggak gini. Maksudnya saya ukuran tedung. Orang si kocak tedung ni orang apa? Misalnya kentang misalnya. Terus mana
matanya sudah tertutup. Oke. Kemudian tapi telinganya masih mendengar. Nah, maka itu kita tedung. Kita tedung. Oh, cek langsung nggak sholat tak masalah gini. Oke. Hmm. Karena kita tedung itu tidak betal. Oke. Oke. Titik orang tedung kan zawalul aql. Akalnya hilang, cuman dikecualikan. Mana Nabi tedungnya tedung duduk. Tidur dalam keadaan duduk yang menetap. Sekiranya angin tidak bisa keluar. Mana Nabi dudun menetap. Keluna. Esengkubon menetap. Beda orang yang bisa dari saking korosa. Duduk asalah wan. Pun duduk sekek. Tapi ternyata andaikan angin kasak keluar, ki bisa keluar. Makanya ini kak Dito, dudun tak kocak duduk menetap. Kalau misalnya dari saking koros, maka tetap itu membatalkan. Berarti risiko itu tiring koros.